Halo gengs, balik lagi bareng gua di SDBA RT AI. Tempat lo bisa dengerin kisah-kisah horor paling serem yang katanya sih kejadian nyata. Dan kali ini gua nggak sendiri, gua udah bareng narasumber cewek cakep nih yang ngalamin kejadian horor langsung. Lo semua siap dengerin ceritanya kan? Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Rani, mahasiswi tingkat akhir yang katanya sempat ngalamin kejadian horor bareng temen-temennya. Hai Rani, thank you udah mau datang. Hai Kak, makasih juga udah ngundang. Jujur aja, aku masih agak trauma sih kalau ingat kejadian itu. Apalagi sampai sekarang kampusku tuh kayak masih nyimpen sesuatu. Waduh, serem banget. Jadi ini kejadiannya kapan dan di kampus mana sih? Ini kejadian sekitar akhir tahun 2022, kampus negeri di Jogja. Gak etis sih kalau aku sebut nama kampusnya. Tapi kejadian ini tuh sampai bikin satu fakultas diliburin 1 bulan penuh. Karena lebih dari 70 mahasiswa kesurupan bareng-bareng. Gila, 70 orang. Itu kesurupan beneran atau halu massal? Awalnya juga banyak yang kira halu. Tapi pas dilihat semua yang kesurupan nangis kejer, teriak-teriak, ngomong pakai bahasa Jawa halus. Padahal beberapa dari mereka bukan orang Jawa. Dan ada satu cewek yang sempat jalan merangkak dari tangga lantai 3 ke koridor belakang. Suaranya bukan suara dia. Oke, gue udah merinding sekarang. Emang awalnya tuh kenapa? Kok bisa sampai segitu banyaknya yang kena? Kita tuh lagi latihan buat acara seni budaya kampus di aula gitu kan. Yang kebetulan belakangnya itu bangunan kosong bekas asrama zaman dulu. Katanya dulu tempat itu pernah ada mahasiswa yang bunuh diri karena putus cinta. Dan katanya bangunan kosong itu juga pernah dijadiin tempat atau markas gitulah sama orang-orang penganut satanis gitu Kak. Dan lo semua latihan di situ malam-malam? Iya, kita selesai sekitar jam 9 malam. Pas selesai, satu temanku namanya Livia tiba-tiba bengong, matanya kosong. Terus dia ketawa sendiri, tawa yang aneh, bukan suara dia. Abis itu satu-satu temanku mulai jatuh. Ada yang kejang, ada yang teriak, ada yang nyanyi lagu Jawa kuno. Dan semuanya udah bener-bener gak bisa ditahan gitu Kak. Astaga, terus siapa yang bantuin waktu itu? Satpam kampus panik, akhirnya dipanggilin dukun kampung dekat situ. Pas dukun itu dateng, dia langsung bilang, kalian udah ganggu. Yang cewek rambut panjang gak boleh ikut tarian itu. Ternyata salah satu gerakan tarian tradisional yang kita bawain itu mirip gerakan pemanggilan roh di adat setempat. Dan si Livia waktu itu, dia pakai sanggul. Terus dukun itu juga bilang, makanya kalian jangan buang bekas darah kalian sembarangan. Sambil nunjuk muka cewek satu-satu. Gak nyangka bisa sampai segitunya ya. Terus gimana akhirnya mereka bisa sadar? Disiram air bunga sama si dukun. Tapi katanya gak semua roh mau pergi. Ada satu yang nempel sama Livia selama 1 minggu. Dan bahkan seminggu setelah kejadian, ada satu dosen yang kesurupan di ruang kelas. Padahal dia gak ikut latihan sama sekali. Waduh, jadi kalau boleh jujur nih ya, lo sendiri sekarang masih sering ngerasa diganggu gak? Kadang masih suka mimpi buruk. Dan setiap lewat koridor belakang itu aku selalu ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu. Aura lorong itu bener-bener serem Kak. Dan emang bener sih, aku juga pernah lihat di toilet ujung lorong itu kotor banget, jorok. Pembalut dibuang sembarangan, terus banyak juga kasus aborsi di kampus itu. Udah kayak cuma segitu ceritaku, gak sanggup juga ya kalau ingat hari itu. Oke gengs, kayaknya segitu dulu episode kita kali ini. Ingat ya, jangan asal-asalan kalau mau bikin acara di tempat angker. Kadang ada yang gak suka diganggu, apalagi kalau dipanggil tanpa sengaja. Dan inget tuh buat para cewek, kebersihannya dijaga. Gak mau juga kan lo bekas pembalut lo dijadiin sarapan yang kunti.
Thank you Roni udah sharing cerita super serem ini. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan dengerin terus channel horor SDBA Arte AI. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Yuk!